Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut di hari ini edisi Jumat 12 September 2025. Berita lintas berita Magota hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan berita yang pertama dari RRI Manado. Program Gerakan Pangan Murah kembali digelar pemerintah Kota Manado sebagai upaya menekan harga beras sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan berlangsung di lapangan Sparta Tikala Manado dengan menyiapkan 4 ton beras SPHP atau setara 800 paket. Program Gerakan Pangan Murah kembali digelar pemerintah Kota Manado sebagai upaya menekan harga beras sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan berlangsung di lapangan Sparta Tikala Manado dengan menyiapkan 4 ton beras SPHP atau setara 800 paket. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Manado atau RM Bulo menjelaskan masyarakat dapat membeli beras seharga Rp58.000 per 5 kg, lebih rendah dari harga pasar yang kini berkisar Rp66.000 hingga Rp75.000. Program ini merupakan arahan Wali Kota Andre Angau dan Wakil Wali Kota Richard Sualang. Jadi kami dari pemerintah Kota Manado hari ini menyiapkan 4 ton beras atau 800 packs. Jadi harga ini merupakan harga sesuai dengan harga SPHP. Pada saat ini harganya Rp58.000. Jadi kepada semua warga masyarakat disiapkan masing-masing maksimal 2. Jadi ini untuk masyarakat dalam rangka melihat kondisi saat ini sehingga pemerintah Kota Manado melalui program Bapak Wali Kota Bapak Andre Angau dan Wakil Wali Kota Bapak Richard Sualang mengelontorkan kegiatan operasi pangan murah, ya bekerja sama tentu dengan Dinas Pangan Kota Manado. Jadi kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan ini untuk membantu masyarakat secara keseluruhan. Oke. Untuk teknis pembeliannya seperti apa, Pak? Jadi pembeliannya itu langsung masyarakat datang dengan membawa identitas. Jadi masing-masing satu identitas itu mendapatkan 2 packs atau 10 kg beras dengan harga Rp58 atau Rp116.000. Untuk per orang ada kuotanya, Pak? Maksimum 2 saja, 2 packs atau 10 kg. Tidak hanya pemerintah yang optimis, warga pun merasakan langsung manfaat program ini. Antrian panjang di lapangan Sparta Tikala jadi bukti tingginya minat masyarakat. Banyak di antaranya adalah ibu rumah tangga, pedagang kecil, serta ojek online juga yang sehari-hari sangat bergantung pada kebutuhan beras. Salah satunya Yuli, warga Teling yang berjualan nasi kuning setiap hari. Ia menuturkan program pangan murah benar-benar membantu usahanya tetap jalan. Yuli menambahkan, kebutuhan beras untuk usaha nasi kuning cukup besar. Karena itu ia berharap program pangan murah bisa digelar rutin setidaknya sebulan sekali agar pedagang kecil seperti dirinya terus terbantu. Ya, alhamdulillah ada sedikit ini ya keringanan untuk kita. Karena kalau di warung-warung beras ini paling mahal. Bisa sampai 66 sampai 75 kan. Kalau bagi yang punya ekonomi kecil mereka nggak sanggup. Kadang-kadang mereka campur dengan yang beras-beras yang bulog yang biasa. Jadi ya alhamdulillah ada program begini justru kita lebih apa ya mendekatkan ke ekonomi yang ini ya. Selain harga yang lebih terjangkau, warga juga mengapresiasi pelayanan ramah dan tertib dari petugas. Pemerintah Kota Manado berharap gerakan pangan murah dapat terus berkesinambungan agar manfaatnya dirasakan merata, terutama oleh keluarga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil di Kota Manado. Dari Manado, Vika Hamzah. Masih berita dari Manado. RRI Indonesia berkolaborasi dengan DKP Sulawesi Utara melatih warga pesisir untuk aktif dalam pengelolaan akses perikanan. Herson Malingkas, warga desa Kahakitang, Kecamatan Tatuaring, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengakui sangat menikmati pelatihan di Grand Wis Megamas Manado 8-12 September 2025. Sebagai masyarakat pesisir, Herson menjalani pelatihan pengawasan berbasis masyarakat
bagi kelompok pengelolaan akses area perikanan PAAP. Dia mengakui meskipun bermukim dengan pemandangan laut, orientasi kehidupannya selama ini hanyalah melaut, menangkap ikan dan menjual. Melalui pelatihan kerjasama RARE Indonesia Dinas Perikanan Sulut, Herson dan kawan-kawan mendapatkan tanggung jawab pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pelestarian alam itu dia tertarik dengan melindungi lingkungan dan memelihara, karena melihat dari awalnya itu sudah mulai rusak lah. Gimana Pak? Bisa cerita apa yang harus diperbaiki di sana Pak? Di sana kita harus menjaga dan melestarikan kembali, seperti penanaman pohon bakau atau penjagaan ekosistem yang ada. Jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Herson dan teman-teman di Nusa Utara sepakat membentuk jejaring kelompok PAAP yang akan selalu terkoneksi dengan kelompok serupa di Kabupaten Pesisir Sulawesi Utara. Sementara itu, Senior Direktur RARE Indonesia Raymond Jacob optimis peserta pelatihan akan merasa memiliki kawasan laut di pemukimannya. Kami percaya bahwa kalau masyarakat yang ada di depan mengelola kawasan perikanannya, maka kawasan perikanannya akan lebih cepat pulih. Karena mereka ada di lapangan dan mereka menjaga kawasan. Kenapa mereka harus menjaga? Karena apapun dampaknya, baik dan buruk, dampak dari lingkungan tersebut, yang akan mendapatkan manfaat pertama atau impact pertamanya pasti mereka. Jadi mereka jadi punya stewardship, punya rasa kepemilikan terhadap kawasan sendiri. Dan kita mendorong kemitraan antar masyarakat dengan pemerintah untuk mengelola kawasan. Kita kelola seluruh kawasan laut dari 0 sampai 2 mil. Jadi semua ikan, semua biota laut yang ada di sana. Jadi kita melihat ekosistem secara utuh, bukan parsial gitu, kan satu spesies dengan spesies. Tingkat keberhasilan program ini bagaimana Pak? Di Sultra kita lihat ada peningkatan cash per unit effort di Sulawesi Tenggara. Terus kita lihat juga ada peningkatan income. Terus secara sosial tingkat kepercayaan masyarakat juga meningkat sebetulnya dari survei yang kita lakukan gitu ya. Kalau di Sulawesi Utara ini baru. Ya, kita udah punya baseline. Kita dapat baseline, tapi kita kemudian melihat impact-nya mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan gitu. Pelatihan itu diikuti 124 peserta dari 13 kawasan PAAP dari 10 kabupaten pesisir di Sulawesi Utara. Materi yang diberikan mencakup pemahaman regulasi, mekanisme pelaporan pelanggaran, teknik pengawasan partisipatif, hingga strategi kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI Angkatan Laut. Dari Manado, Audi Kandores, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari RRI Manado, kita ke berita RRI Gorontalo. Pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo diakomodir oleh pemerintah daerah melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mengakomodir kebutuhan pelaku UMKM melalui keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT. Langkah ini diambil agar UMKM bisa lebih berkembang dan memiliki daya saing di pasar. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyampaikan, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT hadir sebagai solusi menyeluruh untuk membantu pelaku usaha, mulai dari pendampingan teknis, perbaikan kualitas, hingga inovasi pengemasan akan diberikan agar produk UMKM semakin layak dipasarkan. Selain itu, akses pasar juga menjadi perhatian penting. Melalui PLUT, pemerintah daerah berupaya membuka ruang pemasaran yang lebih luas, baik secara offline maupun digital, sehingga produk lokal dapat menjangkau konsumen di luar daerah. Rangka penegakan usaha itu, kami sudah punya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu di Bulinda. Jadi multina motor-motor bantuan dalam mengusaha produknya ini menghasilkan produk UMKM. Nah, produk itu kami akan promosikan di PLUT. Di PLUT itu di sana inkubasi UMKM. Misalnya ibu-ibu teh butuh krepek, butuh krepek pisang teh, ibu-ibu punya usaha apa di sini? Contoh, salah satu saja usaha apa yang ibu beli, kita nasi kuning Selain itu krepek pisang kah, krepek jagung, krepek kue gorengan ada. Jangan sampai hehehe pasar hehehe itu tingkatnya di pasar. Dan krepek segala macam. Di PLUT itu ada layanan usaha.
Ibu butuh pendampingan teknis usaha ada misalnya, pendampingan teknisnya. Produk misalnya kereta pisang, mau lo kereta, tapi cara kemasannya bagaimana? Di sana ada kemasan dari siapa? Untuk tingkat kemasannya. Mungkin butuh pendampingan terhadap permodalan juga di sana. Menurut Bupati Gorontalo, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang harus terus diberdayakan. Dengan dukungan pendampingan yang tepat, pelaku usaha kecil diyakini mampu tumbuh mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia juga menegaskan pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat ekosistem UMKM di Kabupaten Gorontalo. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Masih berita dari Gorontalo. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo melaksanakan FGD bertajuk Tindak Lanjut Penertiban Spektrum Frekuensi Radio. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo kemarin menggelar forum grup diskusi FGD bertajuk Tindak Lanjut Penertiban Spektrum Frekuensi Radio atau alat dan perangkat telekomunikasi. Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Rumah Makan Miranti, Kabupaten Bone Bolango. Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo Hamsa kepada RRI menegaskan forum grup discussion ini bertujuan sebagai sarana kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kinerja layanan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Gorontalo. Menurut Hamsa, secara umum tingkat kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio di Gorontalo cukup menggembirakan, khususnya dari kalangan operator seluler. Ini memang tujuan besarnya adalah kami ingin memastikan kinerja layanan untuk memastikan kepatuhan pengguna frekuensi radio di Gorontalo bisa kita sampaikan ke masyarakat, ke stakeholders, dan sambil kita diskus, kita berkolaborasi dengan akademisi, kita berkolaborasi dengan stakeholders, program penyelenggara seluler, apa yang barangkali bisa kita improve untuk meningkatkan kinerja layanan ini. Ini forumnya untuk jadi kabar baiknya kami di Gorontalo, tingkat komplain pengguna frekuensi radio itu sangat tinggi, khususnya untuk teman-teman penyelenggara di opsi operator seluler. Kepatuhannya sangat menggembirakan. Untuk servis-servis lain juga cukup menggembirakan, namun memang kita masih terus perlu bekerja untuk membangun awareness kepatuhan penggunaan frekuensi radio yang tertib, berizin sesuai peruntukan, perangkatnya tersertifikasi, dan juga sesuai parameter teknis. Kami berharap kompleks terbangun semakin baik, teman-teman dari akademisi bisa memberikan ide segala bagaimana kita bisa improve layanan ini makin berkualitas. Meskipun demikian, ia menegaskan upaya untuk meningkatkan ketertiban dalam penggunaan frekuensi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui FGD ini diharapkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri telekomunikasi, dan akademisi dapat terus ditingkatkan demi menciptakan ekosistem spektrum frekuensi yang sehat dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Rusdianeta melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya, pendengar, kita akan dengarkan berita dari RRI Tahuna. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Daerah Sangihe membuka pelayanan puskesmas rawat jalan 24 jam. Dalam rangka meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi pasien JKN atau masyarakat yang terdaftar dan telah membayar iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Daerah Sangihe membuka pelayanan puskesmas rawat jalan 24 jam. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran ME, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ia menjelaskan proses rujukan bagi pasien JKN berjenjang atau alur pelayanan kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik, kemudian ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit berdasarkan indikasi medis. Upaya kita untuk memenuhi standar pelayanan terutama bagi pasien JKN, yang mana proses pelayanan khususnya rujukan bagi pasien JKN itu kan prosedurnya berjenjang. Sehingga puskesmas rawat jalan pun kita perlu buka pelayanannya 24 jam. Oleh karena
Ada masyarakat-masyarakat yang di luar jam pelayanan ketika di atas jam 2 siang ya. Mereka itu khususnya di wilayah Kecamatan Tahuna Raya ya. Biasanya ketika ada keluhan sakit ya di antara jam 2 ke atas sampai malam hari bahkan dini hari mereka langsung ke rumah sakit. Sehingga dalam kondisi yang sebenarnya belum termasuk dalam kategori yang betul-betul emergensi ya, gawat darurat. Selain itu, dalam pelayanan puskesmas, pasien akan dilakukan pemeriksaan kembali atau difilter. Apabila tidak masuk kategori gawat darurat, hanya diberikan rawat jalan. Sebaliknya, jika pasien memiliki kondisi gawat darurat dan membutuhkan pelayanan lebih lanjut atau rawat nginap, pihak puskesmas akan melanjutkan rujukan ke tingkat rumah sakit. Jumel Johanis melaporkan. Terakhir kita akan dengarkan berita dari RRI Talaut. Harga cabai rawit merah di pasar Melangguane turun dari Rp120.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga komoditi pangan jenis bumbu dapur di pasar tradisional Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan cukup signifikan. Yang turun saat ini adalah harga cabai rawit merah. Harga cabai rawit merah sebelumnya Rp120.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Menurunnya harga cabai rawit karena pembelian dari Manado juga ikut turun. Jika hari ini ada turun sedikit. Ya, berapa biasanya dia? Per kilo 120, sekarang jadi 70-an. Jadi per cupak jual 15.000, tomat turun lagi, masih biasa satu kas 170, penjualan per kilo jadi 15.000. Kalau bawang merah masih tetap 60-an per kilo. Bawang putih juga sama. Sementara rempah-rempah lain seperti bawang merah dan bawang putih masih tinggi. Bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Diungkapkan pedagang, untuk stok bumbu dapur tersebut masih cukup hingga 2-3 hari ke depan. Dari Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, sekian Lintas Berita Magota untuk sore hari ini. Saya Yelin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore untuk Anda dan terima kasih untuk kebersamaannya. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.